Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi teman-teman. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang skill 7-12 berkaitan dengan penggunaan klausa, beberapa jenis klausa, di antaranya adverbial, noun, sama adjective clause, connectors yang berhubungan dengan itu, bagaimana cara menggunakannya dengan tepat. Using adverbial, noun, adjective clauses, connectors correctly. Kita hari ini akan mendiskusikan tentang bagaimana cara menggunakan connector atau kata hubung, klausa adverbial, klausa noun, kata benda, atau adjektif. Itu yang akan kita diskusikan saat ini. Intinya, sebelum kita melanjutkan diskusi ke situ, kita akan mendiskusikan sedikit tentang part of speech sebagai sekedar review saja. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada part of speech itu ada banyak. Ada yang membaginya menjadi 8 kategori seperti yang bisa kalian lihat di sisi kiri. Ada yang baginya menjadi 9 kategori atau membaginya menjadi 6. Secara umum ada banyak versi, tergantung bagaimana pendefinisiannya masing-masing. Tapi ini sekedar untuk highlight saja. Contohnya kalau misalkan dibagi part of speech menjadi 8, di antaranya adalah noun, kata benda, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, conjunction atau kata hubung, pronoun atau kata ganti, verb atau kata kerja, prepositions atau kata preposisi seperti di, ke, dari, dan seterusnya, atau interjection. Interjection itu merupakan exclamation atau kalau misalkan orang kaget, shock, dan semacamnya. Kalau misalkan dibagi menjadi 9, diantaranya adalah ada penambahan artikel. Sebenarnya ini hampir sama dengan yang lainnya, maksudnya kategori-kategori ini berbeda macam-macamnya. Anda bisa melihat kategori yang di sisi kanan itu cuma ada penambahan artikel saja. Ada yang membagi part of speech menjadi 6 saja dan macam-macamnya. Anyway, tidak masalah terkait part of speech. Yang jelas kita tahu secara umum pembagiannya bagaimana. Kalau kata benda, berarti itu nama-nama. Kalau adjektif, berarti itu merupakan kata sifat. Kalau adverb, kata keterangan. Keterangan bisa berkaitan dengan cara, tempat, keterangan waktu, alasan, dan macam-macamnya. Conjunction atau kata hubung. Pronoun atau kata ganti untuk menggantikan kata benda, menggantikan noun. Verb itu merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan atau action. Preposisi ini yang menunjukkan hubungan antara satu kata dengan kata yang lain, semacam di, ke, dari, dan seterusnya tadi, sama interjection. Nah, kita akan berdiskusi tentang klausa kata benda, adjective, sama adverbial. Noun, adjective, and adverbial clauses. Pertanyaan yang paling sering digunakan untuk sebagai pemantik diskusi adalah apa perbedaan di antara ketiganya. Kalau misalnya kita tidak tahu perbedaannya, akan menyulitkan nanti kita ketika dalam diskusinya. Sebelum kita masuk ke perbedaan antara ketiga tadi, kita juga perlu membagi klarifikasi dulu. Kita juga perlu memperjelas apa perbedaan antara klausa yang kita maksud di sini dengan phrase. Jadi perbedaannya simpel. Kalau phrase sama clause itu sama-sama gabungan dari kata. Cuma perbedaannya adalah kalau phrase itu merupakan gabungan kata yang biasanya mereka memiliki satu jabatan fungsi tertentu. Misalkan eh, saya pergi ke pasar. Ke pasar itu merupakan phrase karena gabungan kata ke dan pasar. Di sini dia merupakan prepositional phrase atau frase preposisi. Frase yang menunjukkan preposisi ini diawali oleh preposisi. Sementara itu kalau clause itu merupakan group of words, tapi di situ ada komponennya yaitu subject plus verb. Jadi mengandung subject plus verb, tidak hanya sekedar kelompok kata saja. Nah, fokus kita saat ini adalah di clause ini. Secara umum, clause itu ada dibagi menjadi dua macam, yaitu yang independent clause sama dependent clause. Independent clause artinya satu klausa itu sudah bisa berdiri sendiri karena dia mengandung informasi yang sudah cukup lengkap. Dia tidak tergantung pada bagian kata kalimat yang lainnya. Sementara itu, sebaliknya kalau dependent clause berarti dia bergantung pada independent clause, bergantung pada bagian informasi yang lain.
kita mengenal independent clause itu sebagai main clause atau klausa utama, sementara dependent clause itu sering juga disebut sebagai subordinate clause atau klausa subordinat, klausa yang menjelaskan, membantu menjelaskan klausa utama. Nah, dependent clause ini dibagi menjadi tiga yang akan kita diskusikan pada saat ini, yaitu ejective clause, adverb clause, atau kadang-kadang disebut juga adverbial clause, tidak usah bingung, sama saja. Sama yang ketiga, noun clause. Nah, perbedaan antara ketiganya apa? Nah, perbedaan antara ketiga istilah tadi apa ya? Satu, kalau adjective clause itu merupakan klausa yang memodifikasi kata benda atau pronoun. Sementara itu, kalau adverb itu merupakan klausa yang memodifikasi atau menjelaskan verba, adjektif, kata sifat, ataupun adverb, kata keterangan yang lainnya. Sementara itu yang ketiga atau yang disebut noun clause itu merupakan itu merupakan klausa yang dia memiliki fungsi yang hampir sama dengan noun atau pronoun. Lebih mudahnya, berikut ada satu tabel yang bisa merangkum perbedaan ketiganya. Jadi ketika ada adjective clause, yang kita memodifikasinya adalah noun, kata benda, ataupun pronoun. Di situ contohnya, the students who participated enjoy the race. Mahasiswa atau siswa yang berpartisipasi menikmati balapan tersebut. Nah, yang berpartisipasi di sini menjelaskan kata benda sebelumnya, the student. Sementara itu adverb clause memodifikasi verba, menjelaskan verb, adjektif maupun adverb. Contohnya di sini adalah they felt proud because they had done something worthwhile. Nah, bagian yang ini menjelaskan kombinasi dari kata kerja dan adjektif yang ada di sini. Jadi demikian. Kalau noun clause, dia memiliki fungsi yang hampir sama dengan subjek ataupun objek. Jadi contohnya kalau misalkan subjek itu misalkan sekedar farmers, teachers, and so on. Kalau noun clause di sini itu biasanya sesuatu yang diawali oleh konektor tertentu semacam ini. Ini merupakan pronoun, reflective pronoun, dan dia kombinasikan misalkan dengan yang lainnya. What helps others can be rewarding for volunteers too. Hal-hal yang bersifat membantu orang lain dapat dianggap atau dapat dikategorikan sebagai volunteers juga. Itu contohnya. Nah, kita akan membahas satu persatu. Saya akan mulainya dari diskusi dari adverbial clause, kemudian setelahnya noun clause, dan yang terakhir adjective clause-nya.